Teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Foto di Garden. Fotosintesa adalah proses pembentukan atau pembuatan makanan yang dilakukan oleh tanaman, terutama tanaman yang mengandung zat hijau daun. Untuk proses fotosintesis ini sendiri dapat kita bantu dengan menggunakan PSB, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, seperti apa proses pembuatannya, dan apa bahan-bahannya, sudah pernah saya buat di video yang ini. Nanti teman-teman bisa tonton videonya, ini saya taruh di deskripsi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kegagalan dalam pembuatan PSB, teman-teman. Dimana dalam membuat PSB tak jarang kita menemukan kegagalan, teman-teman. Ciri-ciri bakteri fotosintesis yang gagal itu biasanya adalah tidak terjadinya perubahan warna, teman-teman. Jika biasanya bakteri fotosintesis yang berhasil itu adalah warnanya berubah warna menjadi merah, sedangkan yang tidak berhasil itu biasanya akan tetap warna putih, teman-teman. Untuk penyebabnya sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu adalah faktor yang pertama adalah pada saat proses pembuatan, teman-teman. Dimana pada saat proses pembuatan kita terlalu banyak mencampurkan campuran bahan telur dan juga micin, teman-teman, sehingga akan terjadi endapan di dalam botol atau wadah yang kita gunakan sebagai pembuatan bakteri fotosintesis tersebut, teman-teman, sehingga akan dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan bakteri fotosintesis itu sendiri. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu adalah karena faktor pencahayaan, teman-teman. Jika teman-teman menaruh bakteri fotosintesis tersebut di dalam atau di tempat yang teduh, maka dapat dipastikan bakteri fotosintesis tersebut tidak akan menjadi, teman-teman, karena bakteri fotosintesis tersebut tidak mendapatkan sinar cahaya matahari yang cukup. Minimal teman-teman dapat menaruhnya di tempat yang terang, sehingga bakteri fotosintesis tersebut dapat menyerap sinar matahari secara penuh, teman-teman. Jangan lupa ditaruh di luar ruangan minimal selama 8 jam, teman-teman, supaya bakteri fotosintesis yang kita buat itu jadi dengan maksimal, teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa faktor atau penyebab kegagalan dalam proses pembuatan fotosintesis, teman-teman. Pada kesempatan ini saya juga akan membagikan tips bagaimana cara meningkatkan keberhasilan dalam proses pembuatan fotosintesis tersebut, teman-teman. Tips yang pertama yang akan saya berikan pada teman-teman adalah pada saat proses pembuatannya usahakan kita membagi atau mencampur larutan micin dan juga telur yang kita gunakan itu dengan merata, teman-teman. Misalkan saya di sini biasanya menggunakan beberapa botol saat proses pembuatannya tersebut, teman-teman. Misalkan saya bagi satu larutan itu menjadi 3 sampai 6 botol, teman-teman. Dengan satu larutan itu kita jadikan satu botol itu, maka akan lambat proses terjadinya bakteri fotosintesis tersebut, teman-teman. Untuk tips yang selanjutnya itu adalah usahakan kita membuatnya itu dalam bentuk atau botol-botol yang bentuknya kecil, teman-teman. Jika dalam botol atau ukuran yang wadahnya lebih besar, maka proses pertumbuhannya atau proses pembentukan bakteri fotosintesis tersebut akan menjadi lebih lambat, teman-teman. Sedangkan tips yang selanjutnya yaitu adalah pada saat peletakan atau penjemuran bakteri fotosintesis tersebut, teman-teman, usahakan kita saat menjemur bakteri fotosintesis itu kita taruh di dalam luar ruangan dengan intensitas cahaya matahari yang terang, teman-teman, atau full. Jika seandainya mendung atau terjadi hujan, bakteri fotosintesis yang kita buat itu tidak perlu kita angkat lagi, teman-teman. Cukup kita biarkan, biarpun terkena hujan ataupun terkena angin itu dan juga tidak apa-apa, teman-teman. Teman-teman, ini dia PSB atau bakteri fotosintesis yang sudah saya buat di video yang ini, dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Dimana yang botol kecil ini sudah jadi seperti ini. Ini yang kita tambahkan yang kemarin, teman-teman, ya. Ini yang paling cepat jadi, kemudian susul dengan yang ini, teman-teman. Tapi yang ini masih putih, teman-teman, atau bisa kita anggap gagal, teman-teman. Jika seandainya teman-teman dalam pembuatan PSB menemukan PSB yang seperti ini, lebih baiknya teman-teman jangan buang, teman-teman. Kita bisa daur ulang atau kita bisa ubah supaya PSB ini jadi cepat jadi, teman-teman. Seperti apa caranya? Caranya ini cukup mudah, teman-teman. Caranya kita tambahkan biang
dengan PSB yang sudah jadi seperti ini teman-teman. Oke, saja kita tambahkan. Kemudian kita tutup rapat kembali. Kita kocok hingga rata teman-teman. Setelah seperti ini, kemudian kita campurkan kembali ke yang ini teman-teman. Kemudian kita campurkan kembali ke sini. Itu kita campurkan lagi. Dan hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan kita tinggal diamkan kurang lebih selama 1 minggu, maka PSB yang awalnya putih nanti akan cepat jadi merah seperti ini teman-teman. Ini yang sudah jadi teman-teman, warna merahnya pekat sekali. Tip yang selanjutnya yang akan saya berikan itu adalah dengan menggunakan kantong plastik teman-teman. Biasanya pastinya banyak di antara teman-teman yang menggunakan botol plastik saat memproses pembuatan bakteri fotosintesis teman-teman. Nah, dengan menggunakan botol plastik sendiri, biasanya PSB atau bakteri fotosintesis yang kita buat itu biasanya akan lebih lambat jadinya atau lambat terbentuknya teman-teman. Di sini saya menggunakan kantong plastik teman-teman. Nah, dengan menggunakan kantong plastik maka bakteri yang kita buat atau bakteri fotosintesis yang kita buat itu akan lebih cepat jadi teman-teman. Kenapa demikian? Karena kantong plastik memiliki bagian yang lebih tipis daripada botol plastik teman-teman. Maksudnya bagian luarnya itu teman-teman. Sehingga cahaya matahari itu lebih mudah masuk ke dalam kantong plastik tersebut teman-teman. Dengan menggunakan kantong plastik, jangan lupa teman-teman lubangi bagian atasnya supaya dapat membuang gas yang terkandung pada proses pembuatan bakteri fotosintesis tersebut teman-teman. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika seandainya video ini dapat memberikan manfaat dan juga hiburan buat teman-temannya, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang dan terus memberikan manfaat dan juga wawasan kepada teman-teman semuanya. Dan kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better.